Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Dan saya berdoa kiranya Indonesia semakin diberkati, kuasa Allah semakin nyata di negara kita. Dan kita percaya Indonesia ini akan semakin baik. Saudara, saya membaca sebuah artikel bahwa ada kurang lebih 20 negara yang juga merayakan kemerdekaannya di bulan Agustus. Bahkan ada satu negara tertentu yang bahkan mereka merayakan kemerdekaannya persis sama dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus, saudara. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya negara kita ini adalah negara yang diberkati. Cuma yang menjadi persoalannya adalah ketidakseimbangan prasarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Itu sebabnya sebagian mereka mengalami kebebasan secara finansial, sebagian lagi menderita dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Tetapi kalau saudara mungkin dan kebetulan baru akan menuju kepada kehidupan yang dipulihkan, alias atau dengan kata lain saudara sedang mengalami pergumulan ekonomi hari-hari ini, saya ingin berkata bahwa kita memiliki Tuhan yang tetap Tuhan. Dia adalah Tuhan yang dapat membalikkan akan setiap keadaan kita dari keadaan buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Itu sebabnya jangan putus asa, jangan kecewa untuk setiap keadaan yang kau alami hari-hari ini. Karena pertama, engkau dan saya berada di Indonesia, di negara yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan akan menolong akan setiap kita. Hari ini saya akan mengajak untuk kita memperhatikan sebuah bagian firman Allah yang akan menjadi kekuatan kita menghadapi pergumulan di hidup ini. Dalam Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan juga ayat yang ke-12, di sana Alkitab berkata begini, "Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka di Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya." Bapak Ibu Saudara, Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan, inilah berkat yang diucapkan hamba Tuhan, yaitu Musa, tentu atas dorongan Roh Kudus dan tentu saja atas perintah Allah. Dan kita mencatat, kita mengetahui bahwa Alkitab ini dicatat bukan sekedar sebuah kisah sejarah. Kalau kemudian ada kisah yang hebat di sana, sebetulnya tujuan Tuhan adalah supaya kita, Anda dan saya bisa mengalami berkat yang sama. Dan salah satu berkat yang Musa ucapkan yang menurut saya menarik adalah ketika dia mengucapkan berkat atas suku-suku Israel, khususnya yang ditujukan kepada Benyamin. Benyamin itu adalah anak bungsu dari Yakub. Dalam banyak kisah, dalam banyak cerita, anak bungsu itu disebut sebagai orang yang belum punya pengalaman. Anak bungsu itu seringkali dianggap sebagai kelas 2. Tetapi saudara lihat di sini, ketika Tuhan atas perantaraan Musa mengucapkan berkat atas Benyamin, maka ternyata ada sesuatu yang hebat dari suku Benyamin ini, saudara. Yang kedua, kita melihat bahwa ketika Benyamin lahir, ibunya itu meninggal karena dia susah payah waktu melahirkan. Lalu ibunya berniat untuk memberi nama Ben-Oni. Dan Ben-Oni itu artinya adalah anak penderitaan, anak kesusahan. Dengan kata lain, artinya adalah lembah air mata. Nah, bagaimana Ben-Oni ini keluar dari penderitaan, keluar dari lembah air mata, keluar dari penderitaan? Ternyata ayahnya harus mengganti namanya menjadi Benyamin. Dan arti dari Benyamin adalah tangan kananku. Saudara lihat di sini, saudara, ketika ada orang mengalami pergumulan,
maka seharusnya tidak harus putus asa. Ada banyak cara yang dapat membawa kita keluar dari pergumulan itu. Saudara mesti catat bahwa apapun keadaanmu hari-hari ini, seberat apapun penderitaanmu, engkau adalah kekasih Tuhan. Engkau adalah kekasih Tuhan, dan Dia punya cara untuk membuat engkau tentram di hidup ini. Benyamin ini hari-harinya awalnya adalah hari-hari yang mengalami pergumulan begitu kuat, penderitaan yang begitu hebat. Tetapi Tuhan sendiri yang kemudian memberkati. Dia disebut sebagai kekasih Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi pada kehidupan Benyamin? Kita mengerti dari orang yang penuh dengan penderitaan diganti namanya menjadi tangan kananku, dan dari suku Benyaminlah, suku yang paling kecil, suku terakhir, suku anak bungsu, lahir raja yang pertama. Walaupun kita mengerti Raja Saul adalah orang yang kurang baik, tetapi sejarah mencatat sampai kapanpun kita mengerti bahwa dari suku Benyaminlah muncul raja yang hebat. Itu kenapa, saudara? Oleh karena Benyamin ini adalah kekasih Tuhan. Dia adalah orang yang diubah hidupnya dari penderitaan, dari pengalaman buruk, diubah menjadi tangan kanan Tuhan. Hal yang sama Anda bisa alami di hidupmu. Engkau hari ini mengalami pergumulan tertentu, engkau mengalami air mata, dan engkau berada dalam situasi yang menyakitkan. Percaya, Tuhan dapat mengubah keadaanmu sama seperti Tuhan sudah mengubah Benyamin, dan dari hidupmu akan muncul pribadi yang hebat. Engkau bahkan bisa menjadi penguasa oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Marlon Sipasulta, Gembala Sidang GMI Revival. Tuhan memberkati kita sekalian.